wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul lazim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang membahagiakan ini, ya, yang sejuk ini ya, bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi ini Allah masih terus-menerus menjaga kita, terutama menjaga hati kita dengan Allah menetapkan keimanan, keislaman dalam diri kita, kemudian kejernihan dalam pikiran kita, kemudian asyihah, kesehatan lahir dan batin kepada kita, hingga Allah memberikan waktu, ya, waktu atau kesempatan yang bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Terutama di pagi ini, alangkah indahnya hidup kita, alangkah bahagianya hati kita ketika kita memulai kehidupan di pagi ini. Kita memulai dengan menyebut nama Allah, memulai dengan mengagungkan asma Allah, memulai dengan terus meneguhkan keharapan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah. Dan juga hari ini kita memulai dengan mentadaburi kalamnya Allah, ya, memulai dengan kita mengkaji firman-firmannya Allah, syariat-syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi wasilah, menjadi sarana kita agar Allah mengangkat kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah menetapkan kita dan Rasulullah berharap dan mencintai kita menjadi umatnya Rasulullah yang nanti akan diberikan syafaat pada saat syafaatul kubra nanti. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang mulia, alhamdulillah kita hari ini tanggal hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal hijriah. Hijriahnya tanggal berapa? 10. Kalau Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani bulannya. Ya. Kalau tanggalnya berapa? Tanggal 5. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir ya. Nah, tepatnya 5 November ya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kajian kita ya. Melanjutkan kajian kita ya. Kita mulai dari beberapa nasihat gitu ya, dari para ulama. Bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba diberikan karunia oleh Allah,
ketika seorang hamba diberi rahmat oleh Allah untuk memasuki surganya Allah, maka itu artinya apa? Artinya Allah mengangkat hamba itu ke derajat kemuliaan. Ketika Allah memberikan rahmat dan karunia kepada hambanya, sehingga hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara, itu tandanya Allah mengangkat hamba itu ke derajat Kemuliaan. ke derajat kemuliaan. Gitu ya. Nah, kita berharap kita menjadi salah satu yang Allah muliakan. Gitu ya. Kita berharap kita menjadi salah satu, atau kita semua yang ada di majelis ini Allah angkat derajat yang tinggi, yaitu derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan derajat kemuliaan itu? Nah, gitu. Apa yang membuat kita itu oleh Allah diangkat derajat yang tinggi, derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita berupa apa? Menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke bab surga, ya kita bahas sedikit dulu nih mengenai tentang apa? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan atau bagaimana agar kita itu bisa menjadi penghuni hamba surga yang Allah angkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang guru ya, seorang syekh ya, namanya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Irsyadul Ibad lil Isti'dadul Yaumil Ma'ad. Dalam kitab itu beliau menegaskan bahwa sesungguhnya ya mulianya kedudukan manusia dan tingginya tingkatan serta posisinya di hadapan Allah Ta'ala serta di hadapan para makhluknya, baik makhluk yang di bumi maupun makhluk yang di langit, maka itu ditentukan oleh beberapa hal, ditentukan oleh beberapa aspek, ya. Jadi ya. Ustadz ulang ya. Ya. Sesungguhnya kemuliaan atau mulianya kedudukan manusia, kemudian tingginya serta posisinya di hadapan Allah Ta'ala, serta di hadapan para makhluknya, baik yang di bumi maupun yang di langit, ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, ditentukan oleh beberapa perkara. Gitu ya. Nah, perkara yang pertama adalah ternyata ya seorang hamba itu bisa diberikan kedudukan yang mulia dan kedudukan yang tinggi serta memiliki tingkatan yang tinggi di posisi di hadapan Allah dan di hadapan para makhluk itu yang pertama karena ditentukan oleh pertama seberapa kuat keistiqomahannya. Seberapa kuat dia itu sikoh di jalan Allah, seberapa kuat dia itu memegang agama Allah ini, seberapa dia berdiri kokoh di jalan al-haq, di jalannya Allah ini. Dan kita sudah sering bahas tentang keistiqomahan gitu ya. Bahwa kunci keistiqomahan itu ternyata apa? Mujahadah, kesungguhan kita. Ya. Bagi sebagian orang ya, ngaji seperti ini itu perkara yang berat. Perkara yang sulit. Perkara yang membosankan. Perkara yang membuat kita capek. Padahal kalau kita itu kajian, ya, kalau kita itu ta'lim seperti ini, kalau kita itu buka Quran dan sunnah kemudian membacanya, kemudian mentadaburinya, kira-kira kita itu sebenarnya mengeluarkan energi atau menyerap energi? Menyerap. Ya, seharusnya kita menyerap energi. Energi ilahiyah yang akan berbuahkan energi lahiriah. Kalau batin kita kuat, maka
fisik kita bakal kuat. Begitu rumusnya, gitu ya. Maka sekali lagi bagi sebagian orang ya, untuk tetap berdiri kokoh di jalan Allah, ya, menjadi seorang yang lurus, menjadi santri dengan berbagai atribut yang melekat di dalamnya, bahwa yang namanya santri itu tugasnya belajar, gitu ya. Ini bagi sebagian orang yang berat, bahkan kadang menjadi beban. Sehingga kalau misalnya dalam pengurus kajian hari ini misalnya Mbak Erna kemudian absen gitu, dia merasa tidak nyaman. Apalagi kalau sudah 3 kali kemudian dikeluarkan, gitu tak? Betul gitu tak? Di sini peraturannya gitu tak? Iya. Ustaz. Jangan sampai kita itu 3 kali berturut-turut melakukan perkara yang salah. Loh, kalau santri kan harus belajar. Kok nggak datang 3 kali? Nah, gitu. Datang sekali aja ketinggalan banyak, apalagi nggak datang 2 kali, apalagi tidak datang 3 kali. Nah, gitu ya. Maksudnya biar ketentuan itu biar ditaati. Kalau misalnya kok diremove ya biar muhasabah, kemudian nanti kalau pengen berniat belajar lagi bisa digabungkan lagi, gitu kan? Kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu, ternyata ya mulianya kedudukan seorang hamba dan tingginya tingkatan atau posisi seorang hamba di hadapan Allah, yang pertama ditentukan oleh seberapa kuat keistiqomahannya. Gitu ya. Kalau bagi sebagian orang yang namanya ngaji seperti ini adalah sesuatu yang berat, bahkan menjadi beban, tapi bagi sebagian yang memahami dan menyadari betapa pentingnya taklim, maka dia akan begitu bersemangat untuk mendatangi taklim ini. Bahkan ketika taklim ini selesai, dia berharap kapan taklim lagi, gitu. Dan begitu seterusnya. Ya. Itu perkara yang pertama yang menyebabkan seorang hamba itu diangkat ke derajat yang tinggi, derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesucian hatinya. Ya, kesucian hatinya. Ya. Yang dimaksud dengan kesucian hati itu apa? Hatinya berprasangka baik Ya, terhadap selamatnya dirinya dari berbagai penyakit hati. Gitu ya. Selamatnya dirinya dari berbagai penyakit hati. Kita cukup ingat kan bahwa ternyata awal atau pertama kali ya adanya hasad, adanya kedengkian di dalam hati yang itu merupakan penyakit hati di langit dilakukan oleh siapa? Iblis. Oleh iblis ketika dia apa? Iya, hasad terhadap Adam alaihissalam. Dia dengki kepada Adam alaihissalam. Gitu kan? Di mana hasadnya ini dipicu oleh apa? Iri. Perilaku kibir atau iblis yang Sombong. Gitu ya. Dan sombong dan hasad ini termasuk penyakit hati yang mencelakakan. Gitu ya. Maka di antara kunci atau perkara yang membuat seorang hamba itu Allah angkat kedudukan dan tingkatan keimanan, tingkatan kemuliaan di hadapan Allah dan makhluk adalah kesucian hatinya. Selamatnya dirinya, keselamatan dirinya dari berbagai penyakit hati. Gitu. Termasuk sejarah adanya hasad yang pertama di dunia dilakukan oleh siapa? Iblis. Iblis kan di langit ya. Kalau di bumi? Qabil. Iya betul sekali ya. Ya, bukan Habil Qabil tapi Qabil. Iya ya. Habil tidak hasad ya. Yang hasad siapa? Qabil kan gitu ya. Gitu ya. Ketika
Habil dibunuh oleh Qabil, sudah punya keluarga belum? Sudah punya anak belum? Belum. Sehingga ketika Qabil dibunuh oleh Habil dibunuh oleh Qabil, kemudian yang berkembang biak anak keturunannya siapa? Qabil. Qabil. Yang berkembang biak. Berarti jenengan itu keturunannya siapa? Adam. Iya, ya Adam dari siapa? Qabil. Iya, iya Dari gitu ya. Kopil, Ustaz. Walaupun dalam sejarah akhirnya semua keturunan Qabil dan keturunan Adam sebelum Nuh kemudian dimusnahkan oleh Allah dengan adanya banjir bandang itu. Banjir bandang. Setelah itu baru dimulailah peradaban manusia yang periode kedua setelah Adam, yaitu anak keturunannya Nuh alaihissalam. Kan itu kan? Di mana anaknya Nuh itu yang masuk ke perahu ada berapa? Yang ikut Nabi Nuh ada 3. Siapa? Ham, Sam, dan Yafis. Dan itulah yang kemudian melahirkan peradaban hari ini. Gitu ya. Baik, begitulah ya, nanti kita bahas lebih detail lagi tentang kesucian hati. Jadi sekali lagi bahwa kunci mulianya kedudukan manusia atau tingginya tingkatan atau posisi di hadapan Allah dan di hadapan para makhluk, yang pertama ditentukan seberapa kuat keistiqomahannya, yang kedua ditentukan oleh kesucian hatinya atau keselamatan dirinya dari berbagai penyakit. Dan yang ketiga adalah ditentukan oleh kecintaannya kepada kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Contoh hari ini, pasti kita itu berharap bahwa kita itu berjaya, gitu kan? Adanya izul Islam wal muslimin, ya. Allah mengangkat Islam dan kaum muslimin ke mana? Kepada izzul, kepada kemuliaan yang tinggi, kan itu. Dan kita mencintai itu. Ya. Apakah ada di antara kita, Islam nggak usah berjaya gitu? Ada nggak? Pasti tidak ada. Pasti di antara kita kalau kita punya keimanan pengen Islam itu berjaya. Sebagaimana dalam sejarah Islam hampir menguasai 2/3 dunia, gitu ya. Dalam peradaban yang sangat panjang, ya, sekian abad lamanya, kan itu tuh. Kan itu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mulai terjadi apa? Kebangkitan yang kedua setelah kehancuran yang sangat panjang juga, kan itu. Masih ingat kehancuran terakhir kapan? Kehancuran peradaban Islam terakhir tahun berapa? 1924. Kehancurannya di mana? Kehancuran dari khilafah Turki Utsmani. Ya. Ya, itu Kiai Hamid ya. Ya, jadi khalifah namanya apa? Abdul Hamid II. Nah, itu khalifah terakhir. Seketika beliau diturunkan, kemudian ketika beliau dizalimi, itu awal dari kehancuran peradaban Islam. Dan kita sudah hampir 100 tahun sejak itu. Umat Islam kemudian dizalimi. Umat Islam jadi bulan-bulanan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, tapi kita hari ini pasti mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dengan apa? Kita punya keyakinan dan harapan kepada Allah, gitu ya. Kalau dalam hadis Nabi bahwa setiap kurun 1 abad, setiap kurun apa? 1 abad. 1 abad itu berapa tahun, ya? 100 tahun. Berapa? 100. 100 tahun, ya. Jadi setiap 100 tahun Allah akan mendatangkan seorang mujtahid. Nah, mujtahid apa? Pejuang. Jadi Allah mengutus setiap 100 tahun. Ini ada hadisnya nggak Ustaz? Ada. Atau mujadid ya. Mujadid itu pembaharu, kan gitu. Hadisnya apa ada Ustaz? Ada. Hadis riwayat Abu Dawud, ya.
Dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Innallaha yab'asu ya lihadihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha gitu ya. Sungguhnya Allah mengutus ya. Sungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang apa? Ya, man yujaddidu, seorang mujtahid, seorang yang memperbaharui agama ini. Ya. Nah, ini tertuang dalam kitab Ghayah Talkhis ya. Al-Murad fi Fatawa Ibnu Ziyad ya. Ini hadisnya mu'tabar ya. Jadi ini banyak yang kemudian memahaminya. Coba kita bayangkan. Kita hitung. Kalau kehancuran terakhir 1924 di penghujung 100 tahun itu kapan? 2024. 2024. Nah, gitu ya. Berarti insya Allah saatnya ini. Ini Ustadz bicarakan nggak ada hubungan dengan pemilu 24 ya? Nggih, Ustadz. Kita nggak ada hubungan dengan dunia politis ya. Nah, itu ya. Tapi ini terkait dengan apa? Janji Allah bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang pembaharu di agama ini. Ya, yang akan melakukan perbaikan. Islahul ummah. Akan melakukan tarbiyatul ummah. Begitu ya. Nah, seorang yang Allah angkat di derajat kemuliaan di sisi Allah itu di antara syarat yang ketiga apa tadi? Adanya kecintaan kepada kebaikan. Untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin. Gitu. Jadi kalau nanti ada mujadid, ada pembaharu, pasti umat ini jadi baik lagi. Amin. Yang tercecer jadi terintegrasi lagi, gitu ya. Yang berantem jadi damai, gitu ya. Yang tidak semangat mendekat kepada Allah jadi semangat. Yang sebelumnya jauh dan dijauhkan dari Al-Quran, kemudian dia akan mendekat dan didekatkan dengan Al-Quran. Yang sebelumnya dia itu tidak mencintai taklim, kemudian dia akan mencintai dan begitu seterusnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, hadirin, kemudian yang berikutnya adalah syarat berikutnya adalah jauhnya dirinya dari keburukan dan gangguan terhadap orang lain. Ini sudah jelas. Setelah itu apa? Adanya kesediaan ya seorang untuk seorang hamba untuk mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah. Serta yang terakhir apa? Adanya ikhtiar, adanya upaya ya, adanya usaha dirinya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika seseorang itu diangkat oleh Allah ke derajat kemuliaan gitu ya, maka kemudian apa ya, kita memahami gitu ya, bahwa itu menjadi pertanda Allah itu apa, mencintai kita, mencintai hamba itu kan gitu kan ya, mencintai apa hamba itu gitu ya. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah di antara seorang hamba yang Allah angkat derajat yang kemuliaan tinggi itu adalah ada dua nabi yang digelari sama yaitu uswah hasanah ya. Kira-kira siapa dua nabi yang digelari uswah hasanah? Pertama Nabi Muhammad. Terus yang kedua ada dua nabi yang digelari uswah hasanah. Kalau Rasulullah sudah sangat jelas ya. Tapi ada lagi uwaknya gitu ya. Uwak itu ya baik kakek-kakeknya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihi salam ya, Nabi Ibrahim alaihi salam gitu ya. Di mana
Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah ini mengangkat derajat yang tinggi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sehingga Nabi Ibrahim itu selain derajatnya tinggi sekaligus menjadi suri tauladan yang baik. Uswah hasanah bagi manusia. Apakah ada dalilnya Ustadz? Ada. Ayo sekarang dibuka dalilnya. Surat Al-Mumtahanah. Ayat yang keempat. Ya dibaca. Surat Al-Mumtahanah. Ayat yang keempat. Ya. Mumtahanah itu surat keberapa? Surat keberapa Mumtahanah itu? 60 ya. Ya dibaca surat 60 ayat 4. Yang sudah ketemu langsung dibaca. Enggak ibu yang sudah ketemu dibaca. Kemarin. Ini mau baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohon ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Allahumma Allahumma bil Quran ya. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa memang Allah memuliakan Nabi Ibrahim ini yang merupakan abul anbiya. Dimuliakan dengan apa? Menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah gitu ya.
Bahkan kemudian Allah memuji beliau, memuji Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan apa? Dengan gelar apa? Khalilullah. Gelarnya apa? Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Bagaimana Allah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW menjadi kekasihnya. Bahkan ketika Allah menyebut, ya, ketika Allah Ta'ala menyebut Nuh alaihissalam, ya, kemudian menyanjung Nuh alaihissalam, maka Allah mengiringinya dengan menyebut sang kekasih ini, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ketika Allah misalnya menjelaskan Nuh gitu ya, maka kemudian Allah kemudian Allah menyebut tentang Ibrahim gitu ya. Dalam surat Asy-Syaffat surat 37 ayat 83 sampai 84 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi ya la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Kan itu ya. Dan termasuk golongannya Nuh itu siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim itu keturunannya siapa? Nuh. Nah, Ibrahim saat itu berhadapan dengan raja siapa? Siapa? Raja yang memusuhi Ibrahim siapa? Raja Namrud. Raja Namrud. Raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud. Raja siapa? Raja Namrud. Raja Namrud, Ustaz. Raja Namrud. Ya. Ya. Raja Namrud itu keturunannya siapa? Keturunannya sama dengan Ibrahim tadi. Keturunannya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Wah, itu kan ya. Nah, sama ya. Jadi Ibrahim keturunannya Nabi Nuh. Ya, kalau Namrud keturunannya Nabi Nuh. iya, cuma Namrud ini keturunan kelima ya, generasi kelima dari Nuh. Ya, gitu kan. Nah, dari anaknya siapa? Dari anaknya Ham, ya. Namrud bin Ka'an bin Khush bin Ham bin Nuh. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Cuma karena kezaliman ya dan kemurkaan dan keangkara murkaannya Namrud gitu ya. Sampai Namrud kemudian menikahi siapa? Ibunya sendiri. Jahiliyahnya sampai sejauh itu, kekafirannya kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Maka dan termasuk golongannya Nuh itu siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala dia datang kepada pemeliharanya yaitu Allah dengan hati yang selamat kan itu. Maka begitulah Nabi Ibrahim itu salah satu tertuang dalam satu doa beliau itu. Ya, doa beliau ya. Doa beliau bagaimana doanya? Ya, tertuang dalam surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 87 sampai 89. Ya, sekarang dibaca yuk. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 87 sampai 89. Silakan dibaca, sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. La tukhzini yawma wala Mohon maaf, ini yang baca siapa? Suaranya tidak terdengar jelas.
Coba diulang, dibaca yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah marhamna. Jadi golongan, jadi kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat ke derajat kemuliaan? Karena Nabi Ibrahim itu kembali kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat itu. Ya. Maka doanya Nabi Ibrahim tadi apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Akan tetapi yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dijelaskan bahwa disebutkanlah ulama bahwa yang dimaksud dengan biqalbin salim, yang dimaksud dengan hati yang selamat itu apa? Yaitu hati yang terbebas dari kesyirikan. Disebut dengan hati yang selamat karena apa? Hati yang terbebas dari Kesyirikan. Gitu ya. Maka hati yang terbebas dari kesyirikan disebut hati yang sehat, hati yang beriman, gitu ya. Jadi hatinya orang beriman itu ya hati yang sehat, hati yang bersih, gitu ya. Kebalikannya hati orang kafir itu hati orang munafik itu ada hati yang sakit, qalbun marid, ya. Hati yang sakit, gitu ya. Maka sudah jelas di sini yang dimaksud dengan biqalbin salim, ya, dengan hati yang selamat itu berarti sesungguhnya ternyata dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman ini bahwa sungguhnya keselamatan yang sempurna bagi hati itu adalah ketika apa? Bebasnya hati kita dari kesyirikan, bebasnya hati kita dari keraguan-raguan, bebasnya hati kita dari kemunafikan, bebasnya hati kita dari riya, bebasnya hati kita dari sombong, dendam, dengki, ujub, atau membanggakan diri, kemudian bebasnya hati kita dari makar yang buruk, kedengkian dan kecongkaan, gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu ini ya mengajarkan kepada kita doa. Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka qalban saliman, gitu. Itu doanya Rasulullah SAW. Allahumma inni, ikutin. Allahumma inni As'aluka as'aluka qalban saliman. Oke, Ustaz ulangi ya, nanti diikutin. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban sami'an. Qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat, gitu ya. Ini doanya Rasulullah. Kalau doanya Nabi Ibrahim tadi apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka qalban salim. Baik, itu untuk pembahasan ini untuk menghantarkan kita biar kita semakin berharap kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Gitu ya. Kenapa? Karena di surga itu kan ada makhlikai, ada istana-istana surga, gitu kan ya? Nah, ya, kita sudah sampai mana kemarin? Sampai mahlikai. Oke, mahlikai sudah kita bahas ya. Kita akan masuk ke berikutnya tentang kalau kita sudah masuk ke surga,
bagaimana keadaan diri kita. Ya. Bagaimana keadaan ahlu jannah. Bagaimana keadaan penghuni surga. Itu bagaimana keadaannya. Gitu ya. Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu memiliki penampilan ya, yang sangat rapi. Gitu ya. Penampilannya mulus, tampan, cantik, bercelak gitu ya. Kemudian para penghuni surga ini mereka senantiasa muda. Dan pakaiannya tidak pernah lusuh. Nah, jadi senantiasa Muda. Berarti jenengan kalau sekarang udah tua ya di surga tidak ada orang yang tua. Jadi muda ya Ustaz. Sana adanya orang Muda. ya, nenek-nenek nggak boleh masuk surga. Karena semua kembali menjadi muda. Nah, pede banget. Sekarang kan sudah tua. Ya kan? Oke, baik ya. Nah, disitulah maka sampai Nabi menegaskan bahwa golongan pertama yang nanti akan masuk surga itu kelihatannya seperti bulan purnama, ya. Seperti apa? Bulan purnama, ya. Dan gitu. Dan mereka yang ada di dalam surga ini tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak beringus dan tidak meludah. Bahkan ketika mereka berdandan, sisir mereka terbuat dari emas. Ketika mereka itu menggunakan bejana, maka bejananya dari almis. Almis itu apa? Kasturi. Gitu ya. Kasturi. Ya. Bahkan kalau di sana itu ada dupa yang dibakar, yaitu apa? Ada asapnya gitu ya. Kalau jenengan itu misalnya di Timur Tengah, di Afrika, di negeri Muslim itu kalau ada kegiatan-kegiatan besar itu pasti ada asapnya ya. Iya. Nah, karena itu lagi dibakar. Nah, kalau di surga itu sama dengan di Jawa. Kalau di Jawa kalau yang dibakar apa? Dupa. Dupa itu apa? Kemenyan. Di surga juga begitu. Di surga juga gitu. Jadi aromanya aroma kemenyan. Nah, cuma masalahnya kalau di dunia aroma kemenyan itu aroma yang bikin merinding. Kalau di sana aroma yang penuh kenikmatan. Nyaman. Gitu ya. Kan kalau orang kesannya kalau di dunia, kalau di Jawa orang bakar kemenyan berarti dia mengundang setan. Bahkan itu menjadi makanannya setan, gitu kan ya? Itu. Gimana, Tapi tidak ketika kemenyan itu dibakar di surga. Itu menjadi apa? Menjadi menambah kenikmatan yang Allah berikan. Ya, yang dirasakan oleh penghuni surga. Ya. Terus bagaimana bentuk tubuhnya? Bentuknya tubuhnya itu tinggi besar. Tingginya seberapa? Sebagaimana bapak mereka, bapak para manusia. Siapa? Nabi Adam. Berapa? 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta itu berapa? Satu hasta 1 lengan. 1 meter. Lengan ya. Satu hasta ya. 1 lengan. 1 meter. 1 meter. 90 cm Ustaz mungkin. 90 cm. Panjang sekali satu hasta 90 cm. Ya. Kalau satu hasta itu sekitar 45 sampai 50 cm lah ya. Karena tingginya Nabi Adam itu antara 27 sampai 30 meter. Jadi kayak gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT itu. Jadi kita itu kalau penghuni surga itu nanti kita tingginya standar ya segitu. Ya gitu ya. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegaskan bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Di mana postur tubuh Adam itu 60 hasta. Itu. 60 hasta. Jadi begitu ya. Nah, di samping itu Rasulullah menegaskan gitu ya. Yang hadis ala adullukum ala ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan tentang penghuni surga? Gitu. Kemudian Rasulullah menegaskan kullu dha'ifin mutadha'afin ya. Penghuni surga itu orang lemah
dan orang yang merendahkan hati atau Tawadu. lau aqsama 'ala Allahi ya li abarrahu ya. Jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah memberikan sumpahnya gitu, dan begitu seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz boleh izin sebentar? Nggih. Ya. Ustadz keluar ruangan. Mbak Erna. Jalan. Kan Ustadz nggak bilang menyan-menyan, boleh ditanyakan nggak sebenarnya kalau di bumi ini menyan itu termasuk musyrik apa enggak, membakar menyan? Tolong tanyakan sebelum mati. Kan kita kan musyrik ya kalau membakar menyan. Nanti tanyakan. Ya mungkin Halo Mbak Erna. kalau bakar menyan ngusir nyamuk ya. Ya enggak musyrik. Lah kalau ngundang setan ya udah jelas musyrik. Ya udah musyrik. Segala sesuatu itu tergantung penggunaan. Niat. Tergantung niat. Tergantung niatnya untuk apa. Kalau di Arab Saudi juga bakar-bakar Bu, soalnya yang mirip kayak menyan sih, karena luban itu sejenis kayak menyan gitu. Dia setelah bikin bara api nanti dipercik-percikin di atasnya. Cuman kan niatnya mereka untuk menghilangkan aroma yang kurang sedap. Gitu. Kalau Indonesia mesti Indonesia musyrik. kalau ngundang setan ya jelas musyrik. Nah iya, makanya kalau kita hanya untuk menggunakan untuk mengharumkan ruangan kita ya, insya Allah ya nggak musyrik karena niatnya kan tergantung doa yang diucapkan saat membakar itu ya. Kalau misalnya kita nggak usah pakai doa apa-apa, yang penting hanya untuk mengharumkan ruangan ya berarti nggak musyrik. dari sholawatan ya nggak apa-apa Bu, karena kita kan umat Rasulullah. Tapi diniati kanthi sok kanggo sholawat ya insya Allah mboten musyrik. Ya, makanya kan ya abu-abu jarang iki ya mbah abu-abu dalam pikiran. Kalau saya dibakar kayak dupa itu cuma buat kusir nyamuk nih di sini. Ditaruh depan pintu. Ya untuk lebih mantapnya tanyakan sama Ustadz. Cuma memang kalau di Indonesia itu kan cenderung untuk hal-hal yang perdukunan. Jadi mendingan kita mendingan yang kalau kan iki wong anu ngundang setan kan kebanyakan ngono kita pemahamane selama ini. Iya biar jelas nanya sama Ustadz, biar enak. Tanyakan, saya malu. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi jalan, nanyanya sama kita lagi, kita aja sesat. Kalau Ustadz kan enak. Iya daripada penasaran ya Bu, jadi kan enak pencerahan. Mohon nanti yang berani tolong tanyakan ya biar kita semua paham. Insya Allah nanti ditanyakan Bu, insya Allah. Ustadz kembali nanti ditanyakan. Nggih, terima kasih. Ini kan kau lah, lehisan cumiknya, ya kau menengah. Pan kau lah. Aku mana wong tangi jam 3 ya. Nih, nek wong salat tahajud malah dililing. Aduh. Yalah, iki mau tibake ngudang anak ngudang putune ngono to nganggo basa batin. Lho, bae saiki tuwek Bu, putu tuwek saiki. Pusutine ada ongkong ah. Enggak, Mbak tinggal kuwi lho Pusutin. Iya. Ditinggal. Yalah, Pusutin saiki wis balik neh to. Wis, nanti kita ketemu. Mana niki sisake?
Lah kembarane kok ditinggal to, Bu? Kembarane nang omah bene Lah iya kembarane sampai ditinggal. tinggal. Lah iya tambah gede kok tambah kembar karo utine. Lah terakhir titisane lho, Mbak. Oh, berarti kuwi ditinggali terus karo utine wedi ra diakoni, malah diplekne ngono. Lah putuku telu-telune teko kabeh irunge ra enek sing kaya aku, Bu. Nyimpang kabeh. Yep. ikut ibunya lah Bu Marfuah, bapaknya. Tapi hobinya kayak aku semua, Bu. Hobi masak, yang kecil juga hobi, yang itu hobi. Kalau ada utinya ke dapur, ayo. Ustadz sudah masuk Ayo ditanyain ke Ustadz. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa Ustadz, monggo. Oke, baik ya. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita membahas sampai kepada bagaimana apa? Bagaimana keadaan para penghuni surga. Ya. Nah, sampai-sampai Ibnu Qayyim dalam kitab yang salah satu yang kita kaji itu kitab yang berjudul apa? Hadil arwah ila bilatil afrah, bahwa sebenarnya para penghuni surga itu di sana itu mereka apa ya? Setiap orang di antara mereka itu ya mereka itu semua orangnya akhlaknya baik. Dalam hati mereka tidak ada penyakit. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena di surga itu Allah akan mencabut segala bentuk penyakit hati dari dada mereka. Dalilnya surat 15 ayat 548. Ayo dibaca. Surat 15 ayat 48. Surat Al-Hijr ayat 48. Monggo diawas. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdoa. Terus. Ayat berapa, Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Habis itu ayat sebelumnya. Ayat 57. Ya. Tadi saya sebutkan 48, memang 48 biar dibaca dulu ya. Baru setelah itu ayat 47. Ya. Monggo dibaca ayat 47-nya. Fanaja'na ma fi sudurihim min ghilli ikhwanan ala rusulin mustaqabilin. Ya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, hidup berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Allahumma bil Quran. Jadi tadi kenapa kok Ustadz jelaskan ke 48 dulu biar kita semakin merasa nyaman dan nyaman dengan harapan kita bahwa kita ingin masuk surga. Karena di surga itu la yamassuhum fiha, ya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, ya. Nah, ya. Jadi di dalamnya mereka tidak nasabun. Kemudian wa mahum minha bimukhrajin, dan mereka sekali lagi tidak akan dikeluarkan daripadanya. Jadi kalau seorang hamba sudah masuk surga, rumusnya tidak akan keluar. Kalau orang masuk neraka pengennya
Keluar. Keluar. Dan bagi orang mukmin yang dalam hati mereka masih ada keimanan, ketika dimasukkan ke neraka itu untuk membersihkan, setelah itu dia bisa dikeluarkan oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Tapi bagi mereka yang sudah masuk surga, maka dia tidak akan keluar, gitu ya. Kemudian mereka bisa hidup bersampingan bersama saudara-saudara mereka di surga. Wa razaqna ma fis sudurihim min ghillin, gitu ya. Gitu ya. Jadi Allah telah melenyapkan segala rasa dendam yang berada di hati mereka, gitu. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, gitu ya. Kemudian mereka bersaudara, ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kemudian mereka duduk bercengkrama di atas dipan-dipan yang nyaman ya di surga, gitu ya. Itulah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin mengabarkan bahwa sesungguhnya hati para ahli jannah, hati para penghuni surga itu bersih sebersih raut mukanya. Bersih sebersih apa? Raut mukanya. Kan itu kan. Maka dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya akhlak mereka, akhlaknya para penghuni surga itu ibarat akhlaknya satu orang dan postur tubuhnya seperti Adam, ya. Gitu ya. Maksudnya apa akhlaknya seperti satu orang? Maksudnya apa? Semua sama akhlaknya itu. Akhlaknya baik semua. Jadi kalau kita lihat satu orang penghuni surga, ya itulah cermin dari semua penghuni surga. Akhlaknya baik semuanya. Hati mereka bersih semua. Jadi kayak gitu ya. Gitu ya. Maka itulah mereka ya. Jadi dari sini ada dalam hadis ini ada dua kata ya. Pertama ada kata khalqun, yang kedua akhlakun, gitu ya. Rasulullah menyebutkan begitu untuk menjelaskan bagaimana penghuni surga. Berkaitan dengan khalqun. Khalqun itu berarti bentuk fisiknya bentuknya seperti Adam, semua sama. Tidak ada yang tinggi, tidak yang pendek, tidak ada yang, pokoknya semua posturnya sama. Jadi kalau kita melihat satu orang, ya begitulah penghuni surga begitu. Semuanya kayak gitu. Yang kedua akhlakun, ya, akhlaknya juga sama, seperti satu orang. Ketika kita melihat penghuni surga akhlaknya baik, begitulah maka semua penduduk surga itu ya kayak gitu akhlaknya, gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Ketampanannya seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, gitu ya. Jadi begitulah, gitu ya. Gitu ya. Dan kemudian mereka penghuni surga itu ya Allah sifati dengan tadi akhlak yang baik, ya tidak ada penyakit hati di antara mereka. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian ternyata terkait dengan kemuliaan Rasulullah dan umatnya ini, sampai Rasulullah dalam hadisnya bersabda, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga itu ya mereka. Artinya sungguhnya umatnya Rasulullah yang memiliki khalqun, ya, bentuk fisik, dan memiliki akhlakun, ya, yang tadi saya jelaskan, mereka menjadi rombongan yang pertama akan masuk surga. Jadi kan kita itu sekarang kan umat yang terakhir ya di dunia ini, menjadi umat terakhir. Tapi nanti ketika masuk surga menjadi yang pertama. Jadi umat-umat terdahulu tidak akan masuk surga sebelum umatnya Rasulullah. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dengan demikian jelas Allah mensifati mereka para penghuni surga itu, ya. Mereka memiliki khalqun tadi seperti Adam, kemudian akhlaknya sangat baik, ya. Ibarat hati seperti hatinya satu orang, ya. Semua baik gitu ya. Kalau kita melihat satu orang berarti apa? Seperti melihat semuanya. Penghuni surga itu seperti itu, gitu ya. Dan di surga itu ternyata yang paling banyak itu siapa? Yang paling banyak itu siapa?
Umatnya Wanita Rasul. Ustaz. Umatnya Rasulullah Umatnya Sallallahu Rasulullah. Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau Rasulullah menegaskan di surga itu ada 120 sop. Berapa? 120 sop. Sedangkan umatnya Rasulullah itu jumlahnya 80 sop di depan. 80 sop. Berarti kalau sop itu berapa? Berapa per berapa? Dari 120. 2/3. 2/3. 2/3, Masya Allah ya. Jadi kita itu menjadi umatnya Rasulullah itu 2/3 dari penduduk Surga. Nah, kalau kayak gitu kita semakin punya harapan. Seharusnya begitu. Kita berprasangka baik dan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lengkapnya itu ketika Rasulullah bersabda hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ridhokah kalian?" Ya, jadi Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Ridhokah kalian kalau kalian menjadi 1/4 dari penduduk surga?" gitu ya. Maka para sahabat menjawab, "Iya, Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Ridhokah kalian menjadi 1/3 dari penduduk surga?" Kemudian para sahabat, "Iya, na'am ya Rasulullah." Setelah itu Rasulullah bersabda lagi, "Ridhokah kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga?" Maka para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wallahi demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya, sehingga aku berharap kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga. Bahkan 2/3 dari penduduk surga. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, dan tidaklah jumlah kalian dibanding ahli syirik ya, kecuali seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam atau seperti bulu hitam pada kulit sapi merah gitu ya." Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungguhnya umatnya Rasulullah ini berjumlah 2/3 dari penduduk surga. Oke, baik. Terus kemudian siapa yang pertama kali masuk surga? Gitu ya. Siapa yang pertama kali masuk surga? Ya, gitu ya. Rasulullah. Ya. Terus bagaimana seruan-seruan di surga? Kan, gitu kan. Bagaimana angin dan baunya surga? Bagaimana pemandangan-pemandangan lain yang ada di surga? Bahkan kemudian nanti kita bicara bagaimana bidadari surga. Bagaimana pesona dan kecantikannya. Apakah ada bidadara? Nah, dan seterusnya. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Afwan Allah. Ustadz Afwan mau tanya. Silahkan. Tadi kan membahas kemenyan gitu ya. Itu sebenarnya kalau membakar kemenyan itu kalau dipahamnya di daerah saya itu kan kebanyakan sekarang sudah memahami kalau itu musyrik. Itu sebenarnya gimana Ustadz hukumnya? Iya. Jadi kalau di Jawa memang membakar kemenyan selama ini itu menjadi ritual kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Jadi konteksnya bukan tidak bolehnya membakar kemenyan, tapi ketika dia membakar kemenyan untuk tujuan tertentu yang berbau kesyirikan, itu yang nggak boleh. Berarti dimulai kalau dari misalnya pemahaman, dari keyakinan kita, jadi gitu ya. Apakah kalau hukum dasarnya nggak apa-apa bakar kemenyan? Berarti kalau asal bakar gitu nggak apa-apa Ustadz. Yang penting kita kita bakar untuk pengharum ruangan itu boleh, untuk mengusir nyamuk boleh, gitu kan. Nggak usah ngomong untuk mengusir setan, nggak ada hubungannya. Cuma selama ini kan itu menjadi kemenyan berhubungan dengan tahayul, khurafat, pemahaman dan keyakinan yang keliru, gitu ya. Yang itu sudah turun-temurun karena memang tradisi sebelumnya, gitu ya. Kan sebenarnya kan Islam masuk ke Indonesia itu jauh. Sejak zaman Nabi Musa, Islam sudah datang ke Indonesia, ke Nusantara kan. Maka adanya kemenyan itu sebenarnya itu memang tradisi Islam. Cuma kemudian karena di Jawa ini, itu kan di Jawa itu ya, kemudian di sana ada berbau namanya sinkritis, dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan kaitannya dengan apa? Keyakinan-keyakinan yang lain. Keyakinan nenek moyang mereka yang berbau kesyirikan, ya udah, sehingga kadang orang akhirnya keyakinan mereka kemudian dipadukan bahwa yang disebut dengan membakar kemenyan kaitannya dengan ini dan seterusnya, dengan setan.
atau ini. Dan itu memang itu tidak boleh di dalam Islam. Kalau sudah membakar kemenyan, kemudian di situ ada niat, kemudian ada pemahaman, oh ini kaitannya dengan itu, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nih, sekarang jenengan bakar kemenyan, Bismillah bakar aja nggak apa-apa. Oh di surga juga kemenyan dibakar. Bisa dipahami? Oke, Ustaz. Insyaallah. Tergantung niat, Ustaz. Tergantung niatnya, nggih. Ya, pertama niat yang dipadukan dengan ilmu atau pemahaman. Selama ini kita kan ikut-ikutan kalau tradisi di Jawa itu ikutan nenek-neneknya dulu, kakek moyangnya dulu. Dulu kan begini, kasus sajen itu kan ikut-ikutan. Dulu begini, akhirnya. Nah, kemudian karena ikut-ikutan, setelah itu punya keyakinan nanti kalau nggak gini nanti kualat. Kalau nggak gini itu kan menjadi apa? Namanya khurafat tahayul. Nah, kita itu jangan ikut-ikutan nenek moyang dahulu, tapi ikutan bagaimana syariat ini. Bagaimana ketentuan Allah ini. Perkataan ya? Ya, sampun 1 jam 6 menit 44 detik ya. Nah, jadi nggak penasaran dengan sedoyo. Mungkin menapa ingkang kita sami bahas menika saged nambahin ilmu, saged nambahi keimanan, sekaligus nambahin pengertosan ingkang sae damel bekal pagesangan kula yang sami teng donya dumugi akhirat. Kita alhamdulillah soho kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bagi yang rumahnya Wonogiri, nah, nanti bisa merapat ke acaranya Ustadz di acara siang ini ya. Ustadz di daerah di SMPIT dan SMIT Al-Huda ya. Wonogiri. Sayangnya sinten Batam. Nanti bisa nanti kontak Ustadz misalnya mau hadir di acaranya ya. Demikian Ustadz akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Sama-sama. Sama-sama saudara. Makasih Sami Mbak Erna. Makasih Mbak Erna. Selamat melanjutkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.